Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Senin 21 September 2020 bersama Pastor Stefanus Chandra, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar yang sedang bertugas di Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tema renungan kita pada hari ini 21 September 2020 adalah pembalikan hidup. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk hari baru ini. Terima kasih untuk undangan suci-Mu bersama Matius, agar kami sungguh berubah di hadirat-Mu, menjadi murid-Mu yang setia. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, adapun perikopa yang akan kita pakai sebagai landasan bermenung bersama pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Mari kita bacakan bersama-sama. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Matius Rasul alias Lewi menurut Injil Markus 2 ayat 14 dan Injil Lukas pasal 5 ayat 27 yang kita peringati pestanya pada hari ini adalah seorang pemungut cukai yang lalu mengikuti Yesus dan menjadi salah satu rasul Yesus dan dipercaya sebagai penulis Injil Matius. Dalam bacaan Injil hari ini ditampilkan bahwa orang-orang Farisi sungguh memusuhi pemungut cukai yang mereka golongkan sebagai kaum pendosa. Ketidaksukaan ini terungkap dalam komplain mereka kepada murid-murid Yesus. "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Matius 9 ayat 11. Mengapa pemungut cukai dipandang berdosa? Bapak Ibu saudara-saudariku, pemungut cukai adalah pegawai pemerintah Romawi yang bekerja memungut pajak bagi pemerintah Romawi yang waktu itu menjajah Israel, menjajah tanah terjanji. Matius adalah seorang Yahudi yang bekerja bagi pemerintah penjajah. Maka ia dipandang sebagai pengkhianat bangsa, antek penjajah. Cap lain yang dikenakan kepada pemungut cukai seperti Matius adalah golongan yang sering melakukan korupsi sebagaimana pandangan umum sekarang ini. Matius juga dipandang sebagai manusia najis. Karena apa? Sebagai pemungut cukai, ia pasti selalu bergaul dan bersentuhan dengan orang Romawi yang dipandang najis dan terkena kenajisan mereka. Yesus ironinya memanggil Matius
justru ketika ia sedang duduk di rumah cukai, ketika Matius sedang berkubang dengan kenajisannya. Anehnya, ketika dipanggil, Matius tidak berpikir dua kali untuk mengikuti Yesus. Ia meninggalkan rumah cukai itu, rumah kenajisannya, dan mengikuti Yesus segera setelah panggilan itu. Hal ini menandakan bahwa Matius sebenarnya ingin lepas dari situasi kedosaannya, tetapi tidak ada yang memberi jalan dan kesempatan kepadanya. Maka ketika Yesus memanggilnya, inilah kesempatan bagi Matius untuk keluar dari hidup lamanya. Ia menanggapi Yesus dan segera mengikuti Yesus. Rasa syukur Matius atas hidup baru yang Yesus anugerahkan kepadanya diungkapkannya dalam undangan makan bersama Yesus, murid-muridnya, dan orang berdosa lainnya. Terdapat dua hal yang ingin disampaikan kepada kita saat kondisi makan bersama itu. Satu, makan bersama atau pesta yang selalu menjadi simbol keselamatan dalam kitab suci. Matius berpesta, bersukacita bersama dengan Yesus, bersukacita bersama dengan Allah. Hal ini adalah ungkapan sukacita tertinggi karena Matius bersukacita bersama dengan Allah. Seperti yang dikatakan Maria dalam Madam Magnificat, hatiku bergembira karena Allah. Matius sungguh bersyukur karena ia dibebaskan oleh Yesus dari cap pengkhianat bangsa, dari cap najis, dari cap berdosa. Sukacita Matius diungkapkan dengan mengundang Yesus ke rumahnya atau ke hatinya dan bersukacita bersamanya. Yang kedua, Matius yang dicap koruptor, seorang yang mencari bagi kepentingan dirinya, yang bahkan tega mengorbankan sesamanya demi kepentingan diri karena egois dan cinta diri berlebih. Sekarang mengundang orang-orang ke rumahnya, memberi mereka makan, dan menghadirkan juru selamat bagi saudara-saudaranya yang berdosa seperti dirinya. Matius dengan demikian sebenarnya berubah total karena ia menjadi saluran keselamatan bagi pendosa lainnya. Hidup lama sebagai koruptor yang dipenuhi dengan cinta diri dan egoisme berubah menjadi manusia sosial. Semua karena panggilan Yesus. Dari orang yang hanya mengambil dan merampas menjadi manusia yang mau berbagi. Inilah Matius. Matius bahkan menyediakan rumahnya bagi tempat perjumpaan antara Yesus dan para pendosa, saudara-saudaranya yang terpinggirkan. Yesus yang memang datang memanggil orang-orang berdosa dapat melaksanakan misinya itu langsung di rumah Matius yang hatinya terbuka bagi panggilan Allah, bagi panggilan perubahan. Pembalikan hidup Santo Matius mengajarkan kepada kita bahwa perubahan hidup baru terjadi ketika kita berani menanggapi undangan dan panggilan Yesus dengan meninggalkan kehidupan lama, kehidupan penuh dosa. Mengenakan Yesus atau hidup seturut kehendak Yesus, serta setiap hari merayakan hidup bersama Yesus dengan cara mengundang Yesus memasuki hati dan rumah kita. Dibutuhkan untuk itu sebuah ketegasan untuk meninggalkan hidup lama dan hidup menurut sistem baru, sistem hidup Yesus. Dengan cara ini kita bisa menjadi penyalur keselamatan Allah kepada sesama kita. Karena hati yang dibaharui selalu berkobar-kobar untuk melakukan kebajikan kepada sesama melalui tindakan kasih, yakni pemberian diri, pemberian waktu, pemberian barang-barang, atau apa saja yang kita miliki kepada sesama. Inilah pertobatan Matius, inilah pembalikan hidup Matius, yang bisa juga menjadi pembalikan hidup kita bersama. Tuhan Yesus memberkati.
Ya Yesus yang baik, terima kasih Engkau menghadirkan Matius ke tengah-tengah kami semua untuk menjadi patron contoh bahwa pendosa pun mendapatkan hidup baru ketika membuka diri bagimu. Kami ingin membuka diri menjadi manusia baru. Layakkan kami, ya Yesus yang baik. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dengan setia mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam, para frater, dan segenap penghuni Seminarium Angin Mamiri Yogyakarta selalu diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.